Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li ar-rijati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai sifat iradah. Wajib Allah bersifat iradah, maknanya wajib Allah berkehendak atau berkeinginan. Berkehendak atau berkeinginan. Kehendak Allah maknanya menentukan. Ya Allah itu berkehendak. Kita punya kehendak enggak? Kita punya kehendak. Apa beda pengertiannya? Kalau kehendak Allah itu maknanya menentukan. Keinginan Allah itu menentukan sesuatu akan terjadi begini, sesuatu akan terjadi begini, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kehendak kita atau keinginan kita itu harapan, berharap sesuatu itu terjadi, gitu loh. Kalau kehendak Allah, ketentuan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, kita kan enggak. Apa yang kita kehendaki berharap itu bisa yang menjadikan siapa? Allah. Jadi kita kalau berdoa, kita punya keinginan, punya hajat, itu namanya kita berharap kepada Allah agar itu bisa diciptakan dan terjadi. Nah, kehendak Allah itu adalah kehendak yang tidak dengan pakai mikir-mikir. Kehendak Allah itu enggak pakai menimbang-nimbang. Allah mau menentukan ente jadi laki-laki itu enggak pakai nimbang-nimbang. Mau nentuin ini Jokowi 3 periode atau 2 periode, enggak nimbang-nimbang, enggak. Kalau kita kan DPR pasti nimbang-nimbang kan, dipertimbangkan. Ini ada karena alasan ini hingga banyak pertimbangan. Jadi kehendak Allah itu adalah kehendak yang tidak pakai mikir, nggak pakai menimbang-nimbang. Kalau keinginan kita, kalau kita punya kehendak, punya keinginan, itu pakai menimbang-nimbang. Kalau kamu punya keinginan, yang kamu pertimbangkan apa? Berhasil atau tidak? Terus? Wah, ada untungnya enggak? Ini urusannya duit semua ini. Baik atau enggak, gitu loh. Ini membawa manfaat atau membawa madorot, itu dipertimbangkan, gitu loh. Saya pengen punya motor. Kira-kira kalau saya punya motor itu baik atau enggak baik, kan dipertimbangkan, dipikir, dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Itu kalau kita. Bagi Allah enggak demikian. Allah menentukan segala sesuatu itu enggak pakai nimbang-nimbang. Kenapa? Karena Allah tidak menanggung untung dan rugi. Kalau kita kan nanggung untung rugi, maka kita mikir-mikir. Kalau rugi enggak mau, kalau untung pasti mau. Kalau untung umum itu namanya. Lah Allah enggak menanggung rugi, enggak menanggung untung, hingga apapun yang Allah tentukan ya enggak pakai mikir-mikir. Fir'aun kafir, ya enggak pakai mikir-mikir nih, Fir'aun ini mendingan jadi nabi aja apa kafir aja ya, enggak pakai mikir-mikir, enggak. Gitu loh. Fir'aun kafir, Nabi Muhammad dijadikan penghulunya para nabi, semulia-mulia para nabi. Nabi Adam nabi yang pertama, fulan semua Allah menentukannya dalam satu ketentuan. Menentukannya dalam satu ketentuan. Bukan menentukannya bergantian atau bergilir atau bersambung kayak tersanjung, enggak. Kayak film Sidul. Main satu episode berhenti. Ngapain berhenti? Mikir dulu nih, cerita keduanya apa nih, bersambung. Udah
mandek lagi, ngapain lagi? Mikir lagi nih. Yang ketiganya apa? Allah nggak begitu menentukan. Allah menentukan satu perkara Nabi Adam, seluruh perkara selesai dikehendaki. Nggak pakai bergantian, nggak pakai mipil. Oh sekarang saya mau menentukan nasibnya umat Nabi Musa. Ntar Nabi Musa habis, sekarang umat Nabi Isa. Oh nggak begitu, itu mah mipil kalau begitu kehendaknya. Itu kehendak kita kalau mipil begitu mah. Hari ini punya keinginan, besok ganti lagi, besok lagi ganti lagi. Itu keinginan kita. Asal lihat motor Mio bagus, pengen. Besok lihat di atasnya, pengen lagi. Kalau pengen lagi, yang penting jangan bini aja begitu loh. Asal lihat yang model baru, enak kayaknya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kehendaknya Allah dan mana kehendaknya makhluk. Makhluk kan juga punya kehendak, keinginan, iya. Tapi keinginannya makhluk itu adalah harapan, berharap agar sesuatu itu bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak, maknanya Allah menentukan. Kehendak Allah kiamat, itu ketentuan akan terjadi pasti kiamat. Kehendak Allah fulan akan kaya, ya pasti kaya. Kehendak Allah fulan akan mati tanggal sekian, ya pasti mati. Itu namanya ketentuan. Apa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki ya segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sama dengan kudrat. Kalau kudrat itu mengeluarkan, menciptakan, kalau iradah menentukan. Ini dua-duanya satu paket nih, nggak bisa dipisahin nih. Kalau mau mengeluarkan pasti menentukan dulu gimana mau mencetak, mau menciptakan, tapi barangnya nggak ditentukan, bisa? Ya nggak bisa lah. Mau bikin tutup pabrik, mau bikin tutup ini, cetak tutup. Pabriknya nanya kayak apa Pak? Urut cetak aja. Ya mesin nggak mau dong, cetak aja jadinya apa Pak? Ukurannya dulu Pak, diukur berapa ukurannya. Terus warnanya nanti apa, gedenya seberapa, mau pakainya apa, kaca, besi, mau pakai plastik. Setelah selesai ditentukan, baru dimunculkan, gitu dong. Jadi alam raya ini sebelum muncul sekarang ini, yang besok, yang lusa, itu apa? Ada dalam kehendaknya Allah. Kayaknya ada yang namanya qadha wal qadar. Kita itu wajib iman kepada qadha wal qadar. Apa sih itu? Qadha itu kehendak Allah. Kalau qadar kudratnya Allah. Qadha dan qadar itu dua perkara. Yang satu azali, yang satu baru. Kalau ta'alluqnya kudrat itu baru. Ta'alluqnya iradat itu qadim, enggak ada permulaannya. Makanya segala yang terjadi hari ini, besok, lusa, nanti, semua ada dalam kehendaknya Allah. Selengkap, semuanya ada dalam kehendak Allah. Enggak ada yang tersisa, enggak ada yang terlewat. Akan terjadi celaka, akan terjadi manfaat, akan baik, akan buruk, akan sehat, akan sakit, semuanya ada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari yang dikehendaki oleh Allah, maka ulama membuat kesimpulan. Yang dikehendaki oleh Allah itu ada 6 perkara. Yang Allah kehendaki dalam diri kita seluruhnya itu ada 6 perkara. Yang satu pertama, Allah menghendaki adanya kita. Yang kedua menghendaki tiadanya kita. Jadi, adanya dikehendaki, tiadanya juga dikehendaki. Apapun yang sekarang muncul
Apapun yang sekarang muncul itu kemunculannya pasti atas kehendaknya Allah. Apapun yang sekarang tidak muncul maka pasti karena tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikatakan dalam sebuah wirid yang disampaikan Nabi dikatakan apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki ya pasti nggak akan terjadi. Maka kamu jangan pernah mau dibohongi, dibodohi sama orang yang suka ngomong kalau saya mau bisa saya jadikan. Bohong. Ada orang kaya, kalau saya mau saya bisa aja beli rumah 3. Kalau saya mau saya bisa aja umroh bolak-balik. Kalau saya mau saya bisa aja bagi-bagi. Bohong. Itu namanya pembohong. Mestinya bukan kalau saya mau, kalau Allah mau pasti terjadi. Begitu dong. Kalau kita yang maui, insya Allah, begitu dong. Kok pasti? Biar duit kamu nggak pakai seri, nolnya pakai gelinding banyak banget, kamu nggak bisa ngapa-ngapainnya. Kalau Allah nggak tentukan nggak akan terjadi. Jadi apa yang wujud di jagat ini pasti karena kehendaknya Allah. Mau kamu upayakan kayak apapun, kamu pengen, kamu usahakan, kalau Allah nggak menghendaki wujudnya, nggak akan ada satupun yang wujud dari keinginan kamu. Kok kamu punya keinginan kok terjadi, maka berarti keinginan kamu cocok dengan kehendaknya Allah, gitu dong. Kamu mau bunuh diri, kok betul-betul kamu mati, cocok sama kehendaknya Allah. Dikira orang bunuh diri gampang. Coba kamu sekarang bunuh diri, bisa? Gak bisa. Kenapa? Karena harus cocok sama kehendak Allah. Kalau Allah menghendakinya, kamu menghendakinya cocok, kehendak kamu kayak terlaksana. Doa saya dikabulkan sama Allah. Enggak begitu. Sebelum kamu doa, kehendak Allah sudah tercatat. Kamu akan mati hari ini, akan dapat duit 100.000 hari ini, akan makan bakso hari ini. Sudah ada tulisannya tuh. Pas kamu lihat tukang bakso, beli bakso enak. Tulisan sudah ada, hari ini akan makan bakso, besok akan. Jadi jangan pernah kamu menganggap ketika kamu berkeinginan, kemudian terlaksana keinginan kamu anggap ini hasil saya sendiri, ini upaya saya sendiri, ini kerja saya, nggak ada. Kita itu hanya punya keinginan, bukan menentukan. Adapun wujudnya sesuatu atau tidak wujudnya sesuatu itu atas kehendak Allah, ketentuan Allah. Makanya Nabi pesannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim. Gak akan ada yang bisa ngasih maldharat, gak ada. Sedunia pingin kamu mati, sedunia pingin kamu gak ada, tapi Allah pengen kamu ada, yang terjadi apa? Tetap ada, gitu dong. Sedunia pengen kamu ada, tapi Allah pengennya terjadi apa? Ya nggak ada. Dokter mengupayakan pasien hidup, nambah waktu semenit aja nggak bisa. Kalau Allah menghendaki mati, mati selesai. Mau kamu upayakan sedunia, berbondong-bondong nambahin nyawa, nambahin umurnya 1 detik aja nggak bisa. Ini apa yang ada itu atas kehendak Allah. Apa yang tiada juga atas kehendaknya Allah. Makanya kamu jangan sampai mengatakan sesuatu tentang yang akan terjadi kecuali pakai insya Allah. Saya besok ke rumah kamu, insya Allah.
Saya besok begini, insya Allah. Saya begini, insya Allah. Kenapa? Kalau sesuai kehendak Allah pasti terjadi. Kalau enggak, ya enggak akan terjadi. Apapun yang kamu inginkan, adanya sesuatu atas kehendak Allah, tiadanya sesuatu atas kehendak Allah. Apa yang sekarang kamu punya sama diri kamu, itu pasti atas kehendak Allah. Apa yang enggak ada pada diri kamu, juga enggak adanya atas kehendak Allah. Kamu enggak punya bini, enggak punya apa lagi? Enggak punya kerjaan, enggak punya jabatan, enggak punya kawan. Apes banget lu udah enggak punya bini, enggak punya kawan. Semua yang enggak ada itu atas kehendak Allah. Jangan, kenapa kok saya belum punya ini, kenapa saya belum punya ini, kenapa saya belum punya ini, padahal saya udah begini. Allah yang menentukan. Kalau kehendaknya Allah itu ada, tinggal tunggu waktunya aja. Kamu nggak usah buru-buru. Kalau sudah waktunya ada nanti coba Pak Haji aja. Gimana dulunya? Tapi kalau tulisannya Allah itu ada. Mobil punya, rumah punya, kendaraan punya, anak cucu lengkap. Itu ada tulisannya semua. Dulunya bagaimana? Sabar loh, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini, ya Allah. Kalau dalam pengennya kamu itu cocok sama pengennya Allah, kehendak Allah, mesti terjadi. Kalau enggak, selamanya hanya jadi keinginan. Kayak orang pengen haji, banyak enggak? Berangkat semua enggak? Yang berangkat berapa? Orang pengen jadi lurah Petuju. Jangan lurah lah, RW aja lah, RW lah yang repot lah. RW Petuju. Pengen jadi RW Petuju. Kira-kira yang daftar berapa? Oh, nggak ada orangnya di sini, lupa saya. Di sini mah nggak ada RW. Ada nggak RW-nya? Masih hidup? Oh. Lurah aja, lurah lah, lurah. Di kampung kalau ada pemilihan lurah yang daftar biasanya berapa? 4 ya. Yang jadi berapa? Siapa yang nentuin? Kalau yang daftar pengen semua jadi lurah, tapi ketentuannya hanya 1. Masa jadi semua, gimana sih? Repot dong. Sekampung pengen jadi lurah semua, terus jadi lurah semua. Waduh, repot. Lah kalau ada orang yang punya keinginan, semua punya keinginan, kok ada 1 doang yang terjadi, ini 1 ini yang nentuin siapa? Gitu dong. Nggak mungkin hasil dari dirinya. Orang pengen kawin semua sama Yuli, ada Siti, ada Dewi, sekampung pengen kawin sama Siti. Yang kawin berapa? Ya 1, masa 4 orang kawin semua kan enggak. Nah itu yang nentuin 1 itu siapa? Allah. Jadi adanya sesuatu, tiadanya sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terjadi dengan sendirinya. Terus adanya, tiadanya. Terus apalagi tempatnya. Dia akan ada di mana nanti? Akan diadakan, akan dilahirkan di mana? Itu Allah yang menentukan. Oh, akan lahirnya di Jawa. Oh, akan mulai munculnya di Sumatera. Oh, akan munculnya di Kalimantan. Oh, akan munculnya di, Allah yang menentukan. Oh, akan muncul di Saudi, akan muncul di Yaman, akan muncul di ini. Adanya sesuatu, keberadaannya, kemunculannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lahirnya apa? Ada yang orang yang lahir tempat sampah. Lagi hujan-hujan lahir di atas becak, lahir, kadang tsunami
lahir. Kenapa? Karena tempatnya di mana dia akan lahir Allah yang menentukan. Yang ketiga, yang keempat, waktunya kapan akan lahir, akan muncul, akan ada juga Allah yang menentukan. Akan ada di mana, waktu akan adanya kapan, Allah yang menentukan. Saya pengen sekolah, pengen lulus. Kapan saya lulus ya? Allah yang nentuin waktunya. Sekolah lagi, kuliah lagi, sekolah kok nggak lulus-lulus. Allah yang nentuin waktunya lulus nanti. Ada orang kerja baru sekian tahun jabatannya naik. Allah yang nentuin waktu naiknya. Ada yang kerja bertahun-tahun nggak naik. Udah berpuluh-puluh tahun kerja sama negara masih CPNS saja, calon, nanti kapan PNS-nya gua. Allah yang nentuin waktunya. Terus adanya, tiadanya, tempatnya, waktunya. Terus sifat-sifatnya. Akan besar, kecil, tinggi, kurus, akan sehat, akan sakit, akan pinter, melihat, mendengar, akan jadi orang yang bijaksana, orang yang jahat, akan punya karakter begini, karakter itu, semua karakternya Allah yang menentukan. Jadi karakter apapun di jagat ini, hewan itu punya ribuan karakter, ratusan karakter, jutaan karakter, itu semua karakter yang muncul, watak-watak yang muncul, Allah yang menentukan sifatnya. Manusia punya karakter macam-macam, pemarah, pendiam, periang, pecundang, pengerusak. Maka itu pun Allah yang menentukan keadaannya. Jadi nggak ada wataknya orang itu muncul sendiri, enggak. Ini orang wataknya begini gara-gara kena kena adaptasi dengan terkontaminasi sama pergaulan. Ini gara-gara pergaulan dia rusak ini. Wataknya terbentuk seperti ini gara-gara salah gaul. Kalau gaulnya benar nggak begini dia, dikira yang nyetak wataknya itu pergaulannya. Enggak, Allah yang menentukan sifat-sifatnya. Akan jadi berandalan, akan jadi orang baik, akan jadi orang yang taat, penurut. Makanya kalau kita sama anak itu doain terus, mudah-mudahan anak saya taat, anak saya solehah, hidayah, taat. Doainnya kapan? Doainnya kalau ketemu doain. Asal kamu ngelihat dia, anak kamu masih main, lagi tertawa dia, doakan, ya Allah mudah-mudahan kebahagiaannya terus. Kok lagi belajar, ya Allah mudah-mudahan pinter terus. Setiap melihat dia, jangan kalau sholat doang. Kalau ketemu kamu lihat dia, doakan di hati kamu terus, doanya terus. Karena setiap ucapan itu jadi doa. Jangan sampai sewaktu-waktu muncul di mulut kamu cacian, makian, dasar anak goblok. Wah, goblok beneran akhirnya anak kamu. Dasar anak sialan. Nah, sialan beneran akhirnya. Dasar anak monyet, lu bapaknya monyet berarti. Jadi jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang demikian. Harus kalimatnya apa? Doa tiap waktu. Asal ketemu dia lagi belajar, ketemu dia lagi main, lagi jajan, lagi apa saja keadaannya, doakan agar itu terus Allah berikan kebaikan. Ini fenomena sekarang kan orang mengatur kelahiran sendiri. Contoh kurang 2-3 hari bisa dioperasi biar lahir, karena biar dapat hari baik, tanggal yang baik. Itu gimana, Bu? Padahal belum saatnya dioperasi 2 hari. Kurang denger ya? Udah teriak-teriak saya kurang denger ya?
Keinginan kita itu harapan. Kalau cocok sama kehendak Allah terjadi. Yang menjadikan siapa? Kehendak Allah. Saya berharap, saya punya keinginan, pengen anak saya lahir tanggal sekian. Kan pengen kan? Kok cocok sama kehendaknya Allah? Operasi sesar kayak mau dibelek, kayak mau ditonjokin, kayak keluar, cocok sama kehendaknya Allah. Jadi harapan itu milik kita. Saya berharap nanti matinya pas tanggal 2000 tanggal 12 bulan 12 2012, pengen matinya begitu. Enggak cuma kawin doang pengen mati, itu kan harapan. Terjadi enggak? Tergantung kalau kita bunuh diri. Bunuh diri. Kan kita berkehendak. Terus? Pengen tanggal sekian. Terus? Kalau Allah mengadakan istilah aturan yang sebenarnya. Nah karena kita pengen tanggal semua mati, wah nabrak kereta aja. Mati pasti enggak? Pasti mati enggak? Logikanya sih pasti. Oh, aduh logikanya pakai. Ini belajar logika tapi nggak ngerti logika gimana sih, logikanya pasti mati. Itu bukan logikanya mati, kebiasaannya mati. Kalau orang ditabrak motor, mobil, kebiasaannya. Tapi dalam tauhid nggak ada begitu, nggak ada. Kalau kamu punya keinginan, kamu punya harapan, apapun yang kamu upayakan nggak akan bisa melaksanakannya kecuali cocok dengan kehendaknya Allah. Kalau kita memaksakan kehendak artinya nggak bisa juga. Gimana sih? Ada wayang maksain kehendaknya dalang, bisa kamu? Gimana sih? Jadi kamu dan yang lain semua kita tertipu dengan kebiasaan kita. Kamu ngaji ini setelah umur 50 tahun. Sebelumnya kita nggak ngerti bahwa ini di belakang ini kita itu diatur oleh kehendak Allah. Di hadapan kita seakan-akan kita bisa milih kehendak kita sendiri. Sono ke sono, nentuin, maksain diri. Kayak begitu. Tapi di belakang ini semua, itu semua akan terjadi kalau cocok sama kehendak Allah. Begitu loh. Jadi walaupun kamu maksain, kamu usaha sekuat apapun usaha kamu nggak akan mungkin bisa melewati kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak mungkin dong. Masa ada wayang nentuin nasibnya dalang, kan aneh. Wayangnya pengen jalan, dalangnya pengen wayangnya diem, terus ngotot wayangnya pengen jalan. Jalan nggak wayangnya? Jalan tapi pelan-pelan, Bib. Wayang edan namanya itu. Wayang wong. Iya, kehendaknya Allah, makanya kehendaknya Allah. Skenario Allah itu maknanya kehendaknya Allah. Ada yang namanya takdir. Sekarang bahasanya ganti, jangan pakai bahasa begitu. Ini sudah kehendak Allah gitu. Orang kan pahamnya skenario itu maknanya sesuatu yang sudah tertulis gitu loh. Di skenario itu semua sudah tertulis, bulan akan begini, bulan akan begini, akan begini gitu dong. Gak ada satupun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Apapun itu, mau itu yang baik, mau itu yang buruk, gak ada yang gak ada. Ya, adanya, tiadanya, tempatnya, waktunya, sifat-sifatnya, terus yang terakhir ukurannya. Akan diciptakan seukuran seberapa dia. Matahari segede itu. Akan diciptakan lagi bumi yang ada di bawahnya. Ada lagi yang kecil lagi, sampai yang kecil
semua ukuran-ukuran yang muncul ini ukurannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang terukur, seperti apa yang terukur? Seperti panas, manis. Saya makan buah, manis enggak? Berapa ukuran manisnya? Allah yang mengukurnya. Oh ini manis banget, ini kurang manis, ini manisnya sedikit. Allah yang mengukurnya. Badan panas, Allah yang menjadikan ukurannya. Oh panas banget nih. Wah ada kurang panas, ada enggak panas, ada dingin, kubur kalau dingin mah. Semua yang berkaitan sama ukuran-ukuran migdar, Allah yang mengukurnya. Allah yang menjadikan segala ukuran-ukuran tersebut. Ya, jadi semua yang ada di jagat ini muncul dan teratur, diatur oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terus kehendak Allah beda dengan perintahnya Allah. Ini banyak orang salah nih. Banyak orang salah mengerti, dikira perintah Allah dan keinginan Allah dikira sama. Kehendak Allah dengan perintahnya Allah itu dua perkara yang berbeda. Jangan kamu jadikan sama, jangan. Kan orang sering ngomong begini, Allah itu ya pengen sedunia baik semua. Betul nggak? Hah? Betul. Allah ingin sedunia baik semua. Kamu dari tadi dengerin nggak saya ngomong? Kamu dari tadi dengerin nggak? Dengerin? Enggak? Dengerin. Kalau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi nggak? Beneran? Yakin kamu? Nah, kalau Allah ingin sedunia baik semua, terjadi nggak? Nyatanya terjadi enggak? Sedunia ini sekarang baik semua enggak? Berarti keinginan Allah apa? Nah, begitu dong. Kok Allah itu pengennya semuanya baik? Kalau Allah pengen semuanya baik, pasti jadi baik. Tapi kenapa kok nggak jadi baik? Karena memang Allah pinginnya nggak semua baik, gitu. Jadi itu omongan yang salah, yang mengatakan Allah itu pengennya semuanya baik. Enggak. Kalau perintahnya beda. Allah merintahin semua orang jadi orang baik, beda nih. Ada perintahnya Allah, ada kehendak Allah. Banyak orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Salafi itu menyamakan antara kehendak Allah dan perintah Allah. Enggak begitu, enggak bisa. Kita harus pisahkan mana perintahnya Allah, mana kehendaknya Allah. Allah memerintahkan kita untuk jadi ahli ibadah. Berarti begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu diberikan perintah untuk ibadah. Itu mestinya, bukan Allah menciptakan kita menghendaki kita untuk ibadah, bukan, salah itu. Kalau Allah menciptakan kita dan menghendaki kita semua untuk ibadah, pasti semuanya ibadah. Seperti bangsa malaikat. Allah menghendaki malaikat jadi ahli ibadah.
Nggak ada satupun malaikat yang maksiat kepada Allah. Nah, Allah ciptakan kita diperintah untuk ibadah. Nah, perintah itu ada yang dijadikan terlaksana, ada yang dijadikan tidak terlaksana. Itu ada yang hari ini bisa melaksanakan perintahnya Allah, ada yang tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena Allah memilih siapa saja yang diberi hidayah, terserah Allah. Yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. May yahdillahi fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah menghendaki seorang hamba jadi orang baik, nggak akan ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah menyesatkan hamba, nggak ada yang bisa ngasih petunjuk. Kalau Allah menyesatkan, pasti tersesat. Kalau Allah memberi petunjuk, pasti dapat petunjuk. Maknanya Allah menjadikan kehendak, Allah menentukan sesuatu dengan kehendaknya dan menjadikannya. Adapun perintah itu beda lagi. Nah, kalau antara perintah dan kehendak Allah itu kok bareng, diperintah Allah jadi orang baik, ya kita semua diperintah Allah jadi orang, kok dikehendaki juga jadi orang baik, bareng namanya ridho. Ada hamba yang diridhoi oleh Allah, ya. Nah, ridho itu maknanya duanya bersatu. Apa? Diperintah jadi orang baik, dikehendaki jadi orang baik, gitu loh. Diperintah sholat, dikehendaki sholat. Ada yang enggak diridhoi. Yang gimana? Diperintah sholat tapi tidak dijadikan sholat, itu maknanya enggak diridhoi oleh Allah. Ada enggak begitu? Contoh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diperintah ibadah enggak? Diperintah sholat enggak? Diperintah zakat enggak? Dan dijadikan oleh Allah jadi orang yang baik. Berarti Sayyidina Abu Bakar contoh orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Dia diperintah jadi orang baik dan dijadikan jadi orang baik. Beda sama Fir'aun. Fir'aun diperintah baik enggak? Suruh sholat enggak? Suruh puasa enggak? Tapi enggak dijadikan baik, gitu. Allah enggak ngasih hidayah dia untuk jadi orang baik, maka dia enggak baik. Maka Firaun itu tidak diridhoi oleh Allah, gitu loh. Jadi kamu harus tahu, ridho itu maknanya cocoknya kesesuaian antara perintah dan kehendak. Jadi perintah dan kehendak enggak selalu satu paket, bisa juga terpisah. Ada yang diperintah tapi tidak dikehendaki, gitu loh. Ada yang dikehendaki tapi enggak diperintah. Jadi kehendaknya Allah jangan dijadikan satu dengan perintahnya. Kita pisahkan. Perintah itu urusannya sifat apa? Kalam. Kehendak urusan sifat irodah. Beda nih, dua sifat nih. Ada sifat irodah sendiri, sifat kalam sendiri, gitu loh. Urusan perintah, larangan, janji, ancaman itu urusan sama apa? Sifat kalam. Kalau irodah menentukan sesuatu baik buruk, urusan sama irodah. Ini kita bisa memisahkan kedua hal tersebut. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Betul.
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah tusirna Muhammadul wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyah rafi'a wa badhul maqam al mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa ibadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Wajib Allah berkehendak, lawannya adalah terpaksa. Mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan terpaksa. Terpaksa itu apa? Ya? Terpaksa itu bikin sesuatu, dia mengerjakannya tapi bukan atas maunya sendiri gitu loh. Dia bikin, dia kerjain tapi bukan atas mau sendiri, itu mustahil bagi Allah. Allah bikin apapun pasti atas maunya sendiri. Nggak mungkin, Allah itu kan nggak diintervensi. Siapa yang bisa ngatur Allah? Siapa yang bisa mengusulkan sesuatu sama Allah? Siapa yang bisa mendemo Allah? Bisa mencegah kehendak Allah? Ada? Ya nggak bisa. Maka Allah tidak mungkin terpaksa. Contohnya terpaksa kayak apa? Kayak orang ngomong terjadi dengan sendirinya. Ada sesuatu yang terjadi dengan, kayak ada pohon mangga matang jatuh, jatuh sendiri. Berarti jatuh bukan atas kehendak, mungkin? Mana ada. Jadi kamu jangan pernah tertipu hal ini. Nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendaknya Allah, nggak mungkin. Allah menjadikan apapun atas kehendaknya sendiri. Kita doa, ya Allah mudah-mudahan saya naik jabatan, ya Allah diangkat jadi PNS, ya Allah jadi lurah, jadi camat, jadi, kita berdoa ini. Kemudian Allah menjadikannya, maka apa yang Allah jadikan itu atas kehendaknya sendiri sebelum orang itu minta. Itu loh. Sebelum dia minta, ada ketentuan Allah, memang dia akan jadi lurah. Ada ketentuan sudah terjadi nih. Maka yang terjadi semua cocok sama kehendaknya Allah. Enggak ada, oh tadinya Allah belum menghendaki itu. Tadinya cuma jadi camat. Kehendaknya Allah cuma jadi camat tadinya. Karena dia itu
doa terus lama-lama jadi presiden namanya. Allah terpaksa menjadikannya karena usahanya, karena doanya, karena tekanan dari yang nekan agak 9 lagi kan. Mungkin begitu? Ya mungkin dong. Siapa yang bisa menekan Allah, mengatur Allah? Jadi Allah menjadikan apapun itu atas kehendaknya sendiri. Nah, kalau diajarkan untuk berdoa, kamu menghadapi maka adalah kabulkan itu gimana? Lah ya kamu doa aja terserah kamu. Kan ibadah doa itu. Kamu suruh doa terserah kamu. Aku akan jadikan, kalau mau ditafsir begini, mintalah kamu kepadaku apapun yang kamu inginkan. Ngerti? Mintalah kamu kepadaku apapun yang kamu inginkan, maka aku akan mengabulkan sesuai keinginanku. Gitu mestinya. Bukan aku akan mengabulkan sesuai dengan keinginanmu, bukan. Paham nggak? Kamu gendong anak kamu jalan-jalan lewat karnaval, ada pekan pasar malam. Anak itu tiap lihat apa aja minta, Pak minta ini Pak minta. Iya terserah minta apa aja lah, nanti Bapak beliin. Kamu minta apa aja nak, terserah nanti Bapak beliin. Milih minta ini, dibeliinnya satu. Nak ya balon nak ya, pinginnya banyak. Maknanya apa? Bapak akan berikan sesuai dengan keinginan Bapak gitu loh, bukan keinginan kamu. Nyambung gak sih kamu? Jadi kita diperintah doa sama Allah, itu diberi pahala oleh Allah. Kalau pas doa kita nggak terjadi, maka dapatnya apa? Dapatnya pahala karena mengikuti perintahnya Allah berdoa. Adapun terjadi sesuatu itu atas kehendaknya Allah. Mustahil Allah menjadikan sesuatu bukan atas maunya sendiri. Kayak ginilah, ada orang makan tiba-tiba kenyang. Ditanya kenyangnya dari mana? Ya itu otomatis habis makan ya pasti kenyang. Allah yang bikin? Ya bukan. Ini nggak mungkin begini, nggak mungkin. Nggak ada yang otomatis, nggak ada. Minum obat otomatis sembuh, nggak ada otomatis, nggak ada. Kalau Allah nggak kehendaki, biar obatnya 2 karung nggak sembuh kamu. Apalagi cuma sehari 3 kali. Kamu minum obat sehari sekarung, kalau Allah nggak bikin kamu sembuh, ya nggak sembuh. Enggak. Kamu makan, biar 70 piring kamu makan, kamu nggak akan kenyang. Gitu loh. Bukan, oh kalau orang makan otomatis, mana ada otomatis kenyang. Lah iya itu salah. Kebiasaan itu dianggap terjadi dengan sendirinya, bukan atas kehendak Allah. Padahal kebiasaan itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalau orang kerja dapat duit, kalau orang main api terbakar. Oh kalau kena api ya pasti angus. Terus yang angus ini siapa? Ya apinya. Allah mah nggak ikut-ikut. Oh ini keliru, nggak ada. Main pisau pasti. Kalau Allah nggak percaya, lu ke Banten coba. Orang main pisau, api dikit-dikit nggak apa-apa semua. Jangan terus, oh kalau kena api pasti kebakar, kata siapa? Gitu loh. Maka ini pentingnya kamu ngaji tauhid biar pikiran kamu terbuka, nggak terlibat sama hukum kebiasaan terus.
Orang yang seumur hidupnya hanya tahu hukum adat, resikonya kafir. Resikonya hatinya syirik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu harus melepaskannya. Melepaskan itu bukan meninggalkan, bukan. Maknanya melepaskan ikatannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa membawa kita, iman kita bisa bertambah kuat. Allah jadikan hati kita menjadi hati yang yakin dengan seyakin-yakinnya semua yang terjadi pasti atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan di hati kita iman kepada takdir, iman kepada qadha-nya Allah, ketentuannya Allah, dan semoga kita semua senantiasa mendapat ketentuan yang baik dari Allah hingga bisa mati dalam keadaan husnul khatimah selama di dunia sampai selama di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.